Oke, teman-teman mau diperhatikan di apa namanya? Saya sambil pakai headset ya, karena di recordnya pakai Zoom. Pada pertemuan kali ini adalah tentang membahas laporan magang. Sebelum saya share screen dulu. Ini, oke, ini di. Oke, nah yang perlu diperhatikan adalah laporan magang ini mudah, sangat mudah. Intinya adalah nanti di bab 4 itu adalah masalah yang perlu teman-teman gali di tempat magangnya. Masalahnya apa di sana? Itu sudah mulai terlihat. Nanti akan ditaruh di bab 4 dan solusi yang ingin diberikan. Solusinya diberikan bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, itu untuk di bab 4. Nah, oke, kita ke bab 1 dulu. Yuk. Nah, ini saya anggap benar lah teman-teman. Nanti sambil saya koreksi, intinya daftar tabel itu saya kasih link di beberapa komen itu, ya ikutin aja seperti itu, insya Allah benar. Dia akan ngelink ke daftar tabel, daftar gambar. Oke, ke pendahuluan. Nah, pada paragraf ini, di sini adalah bagaimana memuat penjelasan tentang fenomena umum yang terjadi dan kemudian dipersempit mengarah ke permasalahan yang akan diteliti dan dibahas. Nah, latar belakang masalah ini merupakan uraian yang komprehensif mengenai pentingnya permasalahan tersebut diangkat menjadi topik laporan ditinjau dari aspek praktis maupun kontribusinya secara teoritis. Terus kemudian penulis latar belakang ini masalah disajikan dalam bentuk uraian secara kronologis diarahkan untuk langsung menuju rumusan masalah dan latar belakang masalah. Dimasukkan beberapa uraian singkat minimal 8 penelitian terdahulu yang relevan. Ini di panduan 8, tapi saya suruhnya adalah 5 aja ya yang relevan. Nah, terus perlu dilakukan penelitian seperti mahasiswa yang juga. Nah, bagaimana caranya adalah di sini ada 8 paragraf yang teman-teman harus ditulis. Pertama adalah, ini saya katakan, paragraf pertama, berarti kan ada 1, ini. Terus kemudian paragraf kedua, paragraf 3, paragraf 4, kemudian paragraf 5, paragraf 6, terus kemudian paragraf 7. Udah. Nah, di sini pertama adalah teman-teman perhatikan judulnya. Kan sudah teman-teman sudah mengajuin judul yang dikirim di laporan dan sudah ada yang sudah saya komen, ada yang diperbaiki, ada yang difokuskan penelitiannya dan ada juga yang udah benar. Nah, paragraf di sini adalah tentang pendahuluan. Artinya, teman-teman ngambil angkat topik apa di paragraf 1 ini. Lihat di judulnya, misalkan saya ngangkatnya adalah persediaan barang. Berarti yang dibahas paragraf pertama adalah perkembangan, ini contohnya saya kasih judul ya, misalkan perancangan sistem informasi stok barang pada PT ABC. Nah, lalu kemudian di sini bagaimana sih Pak pendahuluan di paragraf 1? Intinya sini teman-teman nyusun menjadi 7 apa 8, 7 ya. 7 paragraf yang intinya adalah pertama di sini memuat tentang perkembangan teknologi. Bagaimana perkembangan teknologi si stok barang ini. Berarti kan gudang. Berarti di sini paragraf pertama membahas
perkembangan teknologi gudang, misalkan. Bagaimana sih cara penumpukan gudang, bagaimana sih cara menganalisa gudang, sehingga si stok itu tetap ada. Bagaimana permintaan pasar, bagaimana manajemen gudangnya. Nah, di sini tulis teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman tentang ada yang pajak, terus kemudian ada yang laporan sistem, itu di sini adalah perkembangan teknologinya tentang penelitian teman-teman. Tentang magangnya. Jadi ke judulmu apa, Mbak? Apa? Oh, peranan sekretaris. Belum ngirim, Mbak? Udah. Oh. Iya, Japri pagi-pagi kalau Japri ke saya, karena kalau udah di kampus lewat jam 9-an udah kegiatan lain, belum dibaca berarti ya. Kalau di grup saya balas terus karena saya sempetin. Soalnya lupa, belum kan nggak kasih semua, jadi udah turun lagi ke bawah, gitu ya. Ada lagi yang udah ngasih judul ke saya? Masnya yang pojok judulnya apa? Belum ngasih judul, yang ada ngasih judul apa, Mbak? Judul udah ya? Apa judulnya, Mbak? Lupa saya. Terus? Apa? Nah, kelalen. Oke, pakai sistem pembayaran. Berarti di sini membahas paragraf pertamanya, dia membahas tentang bagaimana sih sistem pembayaran di sana. Nah, bagaimana sistem pembayaran tagihan? Maka cari deh beberapa referensi, terus kemudian rangkum. Sistem pembayaran secara teknologi informasi berkembang sangat cepat. Kenapa? Lihat saja perkembangan itu sekarang sudah pakai e-money. Misalkan contoh, kalau di sananya memang belum ya, sesuaikan yang di sana. Perkembangan di sana, up to date-nya bagaimana. Nah, terus uraikan. Nah, sampai satu paragraf. Oke, itu membahas tentang bagaimana sistem pembayaran di sana. Nah, itu di Mbak ya, jadi gitu. Jadi perkembangan membahas tentang perkembangan laporan teman-teman. Nah, di situ. Oke ya. Nah, terus yang kedua adalah konsep. Nah, tadi saya contohnya pembayaran, kalau ini gudang. Nah, konsepnya adalah di sini membahas konsep konsep gudang dalam persediaan stok barang. Artinya apa, teman-teman? Nah, di sini kenapa membahas konsep gudang? Karena di sini adalah judulnya determinasi stok gudang. Jadi bagaimana sih kepala gudang atau misalkan manajernya yang di atasnya mengetahui stok gudang itu ada berapa, stok barang itu ada berapa. Berarti yang dibahas adalah bagaimana ketika ada ketika ada barang masuk, misalkan hari ini satu kontainer barang masuk, apakah ditata menjadi, oh ini karena barang pertama taruhlah depan pintu penataannya, atau ada aturannya, misalkan menggunakan FIFO, first in, first out. Nah, yang namanya gudang, oh ya barang ini masuk hari ini, berarti taruh di antrian yang paling belakang. Nah, terus kemudian pakai datang lagi hari Sabtu, sekarang hari Selasa, hari Rabu datang lagi, apakah taruh ditumpuk atau enggak? Jadi konsep ini yang diterangin di paragraf 2. Jadi bagaimana konsep untuk si stok barang itu tetap jaga, atau ada FIFO di situ bisa, ada LIFO, tergantung si jenis barang. Kalau barangnya tentang bahan baku makanan, Pak, itu tidak bisa menggunakan first in, LIFO, last in, first out. Maka menggunakan adalah siapa yang masuk duluan, siapa yang keluar. First in, first out juga, siapa yang masuk duluan, dia akan keluar duluan. Kalau first in, first out kan, oh tanggal sekarang, berarti antri ke berapa. Kalau ada lagi, antri ke belakangnya. Seterusnya. Kenapa? Karena kalau misalkan barang bahan baku makanan, itu akan cepat basi. Lihat kadaluarsanya juga. Jangan sampai nanti ketika barang sudah mau kadaluarsa, taruhnya nggak sesuai antrian, gitu. Tapi ya tetap dia nanti akan kadaluarsa. Nah, dengan harapan di sini membahas konsep tentang stok barangnya. Kalau pembayaran,
Mbak, konsep pembayarannya bagaimana? Nah, di situ diuraikan di sini. Konsep pembayaran pada PT ini bla 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 bla. Ketika ada apa tagihan lah. Nah, konsep pembayaran adalah ketika saya harus membayar apa? Si customer membayar kita apa kita membayar ke supplier? Nah, itu konsepnya seperti itu, diuraikan dengan bahasa Indonesia yang benar gitu ya. Sampai dengan proses itu selesai antara kedua belah pihak. Ya. Kalau misalkan sistem pembayaran di tiket kan, berarti kita mesen dulu. Mesen kita muncullah muncul kode booking, setelah kode booking terus kita bayar. Setelah bayar kita dapat kode apa namanya? Buat cetak tiket itu apa biasanya? Ya kode booking ya. Kode bookingnya sudah statusnya adalah terbayar. Maka kita akan bisa nyetak sebuah tiket. Nah, seperti itu. Ya, tapi dijelasin dengan konsep teman-teman yang ada di sana. Jangan ngelihat oh Pak di jurnalnya bagus kayak gini. Jangan, tapi lihat kondisi terkini yang ada di tempat penelitian teman-teman, tempat magangnya. Konsep saya itu tentang surat menyurat bagaimana sih? Apakah misalkan kalau ada yang surat menyurat ya, kalau misalkan ada surat masuk hari ini, apakah saya harus disposisi sekarang apa besok? Prosedurnya bagaimana di sana? Setahu saya kan namanya surat menyurat, datang hari itu ya hari itu juga disposisi. Kemana itu si surat? Nah, kalau misalkan surat didiemin dulu, tahu-tahu udah expired atau acaranya udah kelar. Nah, itu jangan sampai terjadi. Jadi di sini bagaimana konsep tentang si magang teman-teman. Nah, itu ya. Jadi tentang paragraf 2. Uraikan dengan bahasa Indonesia dengan baik, nanti saya akan baca, terus kemudian saya akan perbaiki, teman-teman tinggal share di grup. Oke. Nah, terus kemudian paragraf 3 itu membahas tentang data. Jurnal. Nah, jurnal. Tadi kan saya tugasin 5 jurnal ya. Berarti gini, teman-teman yang wajib ada di paragraf 3 itu adalah pertama itu nama peneliti. Nama peneliti tahu kan ya? Terus kemudian nama jurnal. Tahun, judul, masalah, metode, dan hasil. Nah, di sini udah dirangkum jadi satu paragraf. Teman-teman ngambil satu jurnal. Ini saya coba saya stop share dulu. Saya bisa ke ini ya. Mozilla. Kelihatan. Nah, ini cara cari jurnal kan di sini. Google saya. Nah, ini Google Scholar ya. Nah, saya belum share screen. Mana sih? Wah. Saya scan dulu. Nah, ini cara cari Google School. Cara cari jurnal. Tadi kata kuncinya adalah sistem informasi stok gudang. Berarti saya kata kuncinya sistem informasi stok gudang. Nah, seperti itu teman-teman. Klik. Nah, ini akan muncul semua. Contoh seperti ini. Terus kemudian, kalau kemarin kan saya bilang tahun 2000 berapa terakhir? 17 ya. Klik aja 2021 karena 2022-nya barulah, karena 2022 masih baru jadi 2001 aja. Nah, ketika klik semuanya sudah muncul di sini. Ini 2021, 2021. Nah, itu. Berarti boleh nggak Pak di-download? Ya, sangat boleh sekali. Tetapi baca dulu judulnya. Ini namanya judul yang biru-biru nih. Biru-biru adalah judul. Sesuai nggak? Relevan nggak dengan penelitian kita? Atau magang kita laporannya? Sesuai nggak?
Nah, tadi kan saya penyerancangan stok barang. Nah, ini mirip, hampir mirip, tapi ininya beda. Nah, terus kemudian ini adalah OJS, namanya jurnal yang mempublikasi penelitiannya. Nah, cari download PDF-nya di mana? Ada yang di bawah di sini, ada yang di pojok di atas, ada juga yang linknya taruh di sini. Itu tinggal dicari aja. Soalnya template si publikasinya itu beda-beda. Bukan sama, kayak di IKMI ada, hampir sama seperti ini, aja di pojok sebelah kiri. Tapi kalau yang lainnya itu kan belum tentu sama. Jadi di sini OJS-nya, ini disebut dengan OJS, Open Journal System, atau jurnal publikasi. Nah, kita download teman-teman. Sini, download. Nah, ini download, dis-download. Ini. Kita download, kita buka. Saya stop share dulu. Saya akan share PDF-nya, PDF. Ini. Share. Nah, ini adalah hasil dari si jurnal tadi. Yang perlu teman-teman kutip adalah pertama, nama peneliti. Nah, nama penelitinya adalah di sini. Ini nama peneliti. Ya, ini nama peneliti teman-teman. Terus kemudian nama jurnal. Nah, ini jurnalnya, Jurnal Riset dan Aplikasi Mahasiswa Informatika atau JERAMI. Nah, tahunnya ini copyin tahunnya. Tahun 2021. Nah, identitas si jurnal. Terus kemudian tadi apa? Tahunnya udah ya. Peneliti, nama jurnal sama tahun. Judulnya di copy ini. Ya, dikutip, di satu paragrafin. Terus kemudian masalah, metode, hasil. Nah, bagaimana sih masalahnya? Teman-teman baca di sini dulu, dirangkum. Nah, ini kan biasanya masalah itu di pendahuluan. Nah, terus kemudian dari sini sampai mana sih? Oh, ini. Kita baca dulu. Nah, biasanya ini perkembangan. Nah, kalau perkembangan biasanya samalah kayak kita tentang di bab 1, paragraf 1. Nah, terus kemudian kita cari dibaca lagi. Nah, ini nih. Saat ini, sistem persediaan gudang yang berjalan masih menggunakan sistem proses manual, sehingga banyak kekurangan di dalam kegiatan pencatatan transaksi keluar masuk, ketersediaan barang, dan penyusunan laporan hal ini, nah, dapat menyebabkan jadi, nah ini kan sebuah masalah. Jadi masalah kutip. Terus metode. Nah, kita cari nih metode di tengah. Nah, metode penelitian. Nah, ini adalah pengumpulan datanya studi pustaka. Ini sedikit nih. Berarti metode penelitiannya adalah peneliti menggunakan, nah ini metodenya grounded. Saya jelaskan sampai di sini aja dikutip. Tapi dibaca dulu ya, karena posisinya tuh bukan jangan seperti saya, bukan, tapi lihat template-nya. Si jurnal itu kadang metodenya di bawah, ininya tahapan apa dulu gitu. Jadi perlu dibaca. Jadi posisi ini enggak mesti sama dengan nanti teman-teman download, beda, pasti beda. Tapi intinya ada situ metode. Nah, di copy jadiin, masukin satu, pokoknya di paragraf ketiga tuh intinya tentang tadi. Ini saya jelasin caranya. Nah, terus kemudian hasil. Nah, hasil itu biasanya di bawah. Nah, ini kan hasilnya perancangannya. Nah, ini. Nah, kalau misalkan kayak gini bingung, Pak, hasilnya bagaimana kalau misalkan masih keterangan gini? Lihat aja di kesimpulan. Biasanya itu menjelaskan tentang hasil. Nah, di sini. Setelah menganalisa permasalahan permasalahan yang ditemui di gudang bla 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 bla, penjelasan ditemukan sebagai berikut. Nah, dengan dihasilkan sistem aplikasi berbasis NetBeans, maka barang nah ini dirangkum menjadi satu. Ini adalah hasil. Kalau bingung-bingung sini udah lihat aja kesimpulan. Yang kesimpulan kan biasanya membahas tentang hasil yang dia capai. Itu masukin jadi satu paragraf. Nah, itu cara pencariannya. Nah, ini disebut dengan jurnal. Nah, saya share skill lagi. Oh, ini. Nah, maka di sini kan ada nama penelitian siapa, nama jurnalnya siapa, tahunnya berapa, judul penelitian, masalahnya tadi, metodenya tadi, hasilnya tadi.
ini dirangkum menjadi satu paragraf. Nah, titik udah titik. Dirangkum menjadi satu paragraf. Nah, udah beres paragraf 3. Oke. Dirapikan. Teman-teman dirapikannya kayak tadi tuh paragraf 3 ngerapiin sendiri bagus, enak saya yang lihatnya tuh. Jadi komennya nggak terlalu banyak. Tapi kalau misalkan kayak tadi tuh siapa ya Wina atau siapa ya. Wah, udah berubah. Kelihatan berubah atau enggaknya itu saya pasti buka mailing. Saya buka ini. Apa namanya? View. Dia connect atau enggak. Nah, gini. Kalau ininya udah nggak rapi, wah otomatis ininya acak-acakan. Kelihatan ininya. Nah, ini tujuannya ini rapi, teman-teman. Ini untuk memudahkan teman-teman untuk nanti update daftar isi. Daftar isi itu update otomatis. Ini otomatis. Yang tabel sama gambar udah saya kirim videonya, tinggal pelan-pelan terapkan aja. Nah, daftar isi ini kerapihan dari kita. Kitanya nggak rapi, ini daftar ini akan mencal-mencal. Makanya ini sudah otomatis. Jadi ini nanti ketika daftar isi nanti tinggal diupdate aja. Nah, ini update. Seperti itu. Paling nanti akan berubah mungkin fontnya sedikit nanti dirapiin. Itu tujuannya saya satu file itu. Jadi lebih mudah. Ini saya close lagi karena layarnya nggak cukup. Oke ya, itu tentang paragraf 3. Ini udah share ya. Paragraf 4 itu sama teman-teman semua. Salah. Paragraf ini sama, paragraf 3 nih. Tadi kan saya tugasin pada teman-teman semua itu, judulnya adalah, artikelnya 5. Oke ya. Artikel pertama sudah dipakai di paragraf 3. Oke. Masih ada 4 artikel lagi. Silakan paragraf 4 ini sama dengan yang paragraf 3, caranya yang sama. Tapi jurnalnya yang berbeda. Judulnya yang berbeda, tapi caranya sama. Makanya di sini ada nama peneliti, nama jurnal, tahun, judul, masalah, metode, hasil dirangkum jadi sebuah paragraf. Saya tambahkan jurnalnya berbeda, serta jurnalnya berbeda dengan paragraf 3. Oke ya. Nah itu. Jadi kan kita ngambil jurnalnya hampir sama yang itu caranya, tapi jurnalnya yang berbeda dengan paragraf 3. Tadi kan ada 5 nih. Jadi kan kepake 2 nih di bab 1. Oke, tinggal 3 lagi kan? Nah, seperti itu. Oke, paragraf 5. Ini simpel. Paragraf 5 itu adalah tentang data. Data yang ada di tempat magang atau grafik. Nah, artinya teman-teman, data yang ada di tempat magang. Kalau ini yang saya contohkan adalah tempat gudang atau stok. Berarti saya akan membahas tentang dalam 1 bulan ini stok gudang itu berapa. Kapasitasnya berapa, terus kemudian masuk stok barangnya berapa, sisa loadnya berapa. Itu kalau saya membahasnya tentang gudang. Jadi ini tempat data ini, saya balikan lagi ke tempat teman-teman. Judul penelitiannya apa? Diminta. Tadi Mbak, ini tentang pembayaran ya. Nah, di dalam satu pembayaran 1 bulan itu, misalnya saya ambil 1 bulan. Dalam 1 bulan itu, pembayarannya ada yang ini enggak, misalkan itu lunas semua ya pembayarannya? Oh, gimana? Oh, beda-beda. Nah, yang laku barangnya itu bisa dirangkum di sini. Yang ambil sampel aja sedikit, kalau di sini nggak terlalu banyak ya. Jangan 2 lembar gitu. Ini kan cuma 1 paragraf aja berapa ini, tapi sudah dibentuk dalam sebuah tabel. Diringkas sebaik mungkin. Gitu. Jadi misalkan di sini tabel, ini boleh tabel, boleh grafik, boleh gambar juga. Tapi tentang mengungkapkan tentang datanya. Ya, seperti itu.
Oke. Paragraf 6. Nah, di paragraf 6 itu adalah tentang masalah. Nah, sini masalah secara umum. Masalah secara umum. Uraikan masalah yang ada di tempat magang. Nah, masalahnya nih banyak nih masalahnya. Mulai dari misalkan pembayarannya mungkin macet, atau misalkan saya tentang gudang. Berarti permasalahannya adalah ketika mungkin kejadian hilang barang atau gimana, itu kan ungkapin aja. Tetapi hati-hati teman-teman, masalah ini harus diketahui sama pembimbing di sana. Dan teman-teman kan kerja di sana ya, bukan membocorkan kekurangan di sana. Biasanya kompetitor itu menganalisa kalau misalkan oh si A ini kurangannya ini. Kalau misalnya teman-teman emang perusahaannya sedang bersaing gitu di umum. Nah ini diperhatikan. Kalau emang nggak boleh ya nggak masalah apa, jangan diungkapkan. Tapi kalau boleh ya apa-apa. Ya, maksud saya kompetitor ini, teman-teman kan magang di perusahaan atau lagi sedang kerja. Nah, ada perusahaan, saya terjadi di tahun lalu, itu perusahaan itu negur ke kami karena si dia bekerja di situ. Nah, pas malam juga, ternyata dia ngambil itu nggak apa sih namanya, nggak ngabarin ke kita bahwa itu adalah data penting. Jadi takutnya adalah disorot sama kompetitor, nah dijadiin apa, ya itu kan namanya juga persaingan perusahaan. Jadi itu ini dikonsultasikan, saya fokuskan tentang ini. Ya kalau aib kan nggak boleh di luar kan kalau perusahaan itu. Nah itu intinya, yang penting intinya masalahnya apa teman-teman di sana, tetapi jangan spesifikasi. Kalau teman-teman kan biasanya cewek-cewek kan di keuangan misalkan ditaruhnya. Wah ini perusahaan ini utangnya banyak banget belum bayar-bayar. Masa ditempel di sini kan saya juga nggak enak gitu kan. Nah bukan itu maksud saya. Gitu. Jadi hal yang apa namanya rahasia di sana bisa difilter lah, gitu ya. Jadi jangan plug tempat magang tempat ininya gini. Plug sama. Perusahaan ini memiliki masalah tentang hutang piutang pada si A. Selalu ditagih sama pajak. Ini wah ya kasihan. Nah, gitu. Tapi kita untuk konsep magang. Gitu ya. Jadi bisa dipahami. Ya semoga aja di record radio teman-teman radio di video teman-teman juga bisa memahami karena kami baru pertama kali itu satu si anaknya tuh juga nggak ngomong lagi bahwa hal itu adalah privasi. Nah, itu. Jadi kita secara pribadi dan institusi mohon maaf kalau misalkan magangnya terpublikasi. Tapi itu ditarik karena nggak keluar, sudah saya tarik lagi. Itu kejadiannya. Jadi ini harus dipilah-pilah. Oke, paragraf 7. Nah, terakhir paragraf 7 adalah tentang pengambilan judul. Pengambilan judul magang. Nah, biasanya seperti ini kata-katanya sama. Berdasarkan pemaparan pada latar ya Prab. Lanjut. Pada latar belakang pendahuluan, apa sih ini pendahuluan ya? Lupa saya. Oh, latar belakang. Latar belakang laporan, praktek. Praktek apa magang industri sih? Praktek industri ya? Praktek industri. Maka penulis mengambil judul laporan praktek industri adalah, nah udah gini aja. Nah, nanti dirapikan.
Gitu ya. Nah, saya ngambil dulu. Mulai gimana jadi? Oh, itu kan harus beli diam dulu. Diam dulu. Oke, lanjut. Lagi. Bab 1. Rumusan masalah. Nah, ini teman-teman copy aja. Tinggal namain judul. Ya, yang gini karena apanya. Dan nggak usah pusing-pusing. Nah, rumusan masalah ini tentang problem yang ada di sini. Nah, di sini di paragraf 6. Jadi masalahnya teman-teman uraikan di sini secara teoritis. Jadi bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan pada PT ABC. Terus kemudian ini disesuaikan saja ya, nggak harus berapa tingkat akurasinya atau faktor apa saja. Ini disesuaikan di sana. Kalau misalkan problemnya adalah tentang pembayaran yang masih nyangkut, terus kemudian itu berarti bagaimana sistem kreditur atau sistem pembayarannya bagaimana di sana. Kalau tentang gudang berarti saya membahas tentang bagaimana sistem pengelolaan gudang di PT ABCD. Nah, terus kemudian di ininya selanjutnya adalah bagaimana pengelolaan sistem pengeluaran barang di PT tersebut. Terus kemudian di sininya bisa solusi yang dihasilkan dari laporan magang dapat bermanfaat di tempat laporan magang atau praktek industri. Nah, dari rumusan masalah ini, teman-teman uraikan batasan. Nah, batasan ini adalah untuk membatasi ruang lingkup teman-teman di praktek kerja lapangan. Nah, ketika di sana, ketika di batasan, itu nggak boleh keluar dari tempat yang teman-teman sudah tentukan. Kalau misalkan saya bagian defisit di keuangan, ya berarti teman-teman di sini laporan praktek industri ini di bagian apa. Nah, terus kemudian di sininya yang kedua adalah proses data magang itu diambil dari bulan apa aja. Kalau misalkan tentang ada datanya. Lalu terus solusi yang dihasilkan atau batasan solusi yang dilakukan. Berarti teman-teman memberikan solusi dari masalah tersebut.
Nah, itu makanya kan nggak rancang, tetapi hanya memberikan solusi. Terus tujuan praktek industri ini ngambil dari kata-kata di sini. Tadi kan 3, nanti teman-teman copy aja di sini, taruh di sini di bagian ini, terus diganti kata depannya menjadi untuk menyelesaikan apa, untuk mengetahui apa. Pokoknya tujuannya adalah penyelesaian dari rumusan masalah. Masalahnya apa, terus kemudian ini diselesaikan, di copy, terus kan kalau rumusan masalah kan kata-katanya negatif semua. Kalau di sini kata-katanya adalah sifatnya positif. Jadi bukan kata-kata jelek lagi, tetapi untuk memberikan solusi, untuk memberikan apa, untuk mengetahui apa, untuk menyelesaikan apa. Nah, ini di tujuan. Oke, ya. Lanjut ke manfaat. Manfaat praktek industri di sini tertuang pertama ada kontribusi. Teman-teman bisa melihat dari laporan magang sebelumnya, bisa di copy. Ini manfaat itu adalah dilihat dari sisi ilmiah, berarti keilmuan teman-teman. Terus kemudian yang B ini dilihat dari sisi penggunaan. Nah, dari laporan ini dapat manfaat untuk si tempat magang. Terus yang kemudian ini manfaat yang dirasakan oleh perusahaan. Kalau ini ke si peneliti sendiri, jadi ini manfaat untuk ilmiah secara ilmu, ini manfaat secara diri sendiri, ini manfaat untuk si perusahaan. Jadi 3 seperti itu. Laporan ini bermanfaat untuk 3 kategori. Industri, ini ilmiah, diri sendiri, dan industri. Oke ya. Lalu selanjutnya adalah, nah, kajian teoritis. Teman-teman di sini, nah ini profil lulusan kan udah. Kajian teoritis ini, teman-teman copy dari ini. Kajian teoritis ini kan tadi si paragraf 34 ini, turunkan ke bawah, di copy, taruh ke kajian industri. Kajian teoritis. Taruh di sini. Tadi kan ada sisa 3. Nah, tambah lagi 1. Caranya sama. Nah, di kajian teoritis caranya sama. Oke. Cara yang di paragraf 3 dan 4. Nah, lalu terus kemudian tambahkan uraian teori yang teman-teman ambil. Misalkan tentang sistem gudang, berarti sistem formasi dan pengelolaan gudang. 2 teori aja. Pembayaran berarti tentang sistem pembayarannya bagaimana. Tapi secara teorinya. Kalau ini kan tadi secara jurnal. Kajian teoritisnya jurnal tadi kan yang 3. Ini 3 jurnal tadi taruh di sini. Kalau 2-nya kan udah dikerjain, copy aja ke sini. Nambah 1 lagi kan? Nah, taruh di sini. Terus tambahin teori dari buku sesuai dengan judul penelitian. Kalau misalkan sistem formasi gudang, berarti saya akan mengambil sistem formasi dan gudang. Cukup. Pembayaran berarti saya tentang bagaimana sistem pembayaran. Pembayaran itu dibagi menjadi berapa macam. Ada pembayaran utang piutang, atau pembayaran honor, atau pembayaran gaji, atau pembayaran apa, itu kan harus diuraikan teorinya ya Mbak ya. Nanti pembayaran terang. Pembayaran apa aja? Ini terang sih. Nah, itu untuk kajian teoritis. Udah selesai. Nah, itu bab 2. Oke, kita sampai bab 2 dulu. Nanti untuk bab 4-nya saya bikin video dulu supaya teman-teman bisa mengerjakan. Ada yang tanyakan bab 1, bab 2? Enggak? Kalau misalkan kita dari judulnya sekarang, misalkan di judul yang sekarang ambil data yang susah, ganti ke yang misalkan kayak kendaraan itu bisa Pak? Gimana? Judul magangnya pakai yang jadi kan masih kerjanya nggak cuma untuk pembayaran aja. Di bagian aplikasi juga kan kayak ada satu perusahaan bukan? Satu perusahaan. Ya boleh. Boleh nggak apa-apa. Boleh. Nah, karena ini sifatnya teman-teman kerja ya. Iya. Tapi kalau kelas pagi kan nggak boleh karena dia memang kerjanya di situ untuk itu.
Kalau teman-teman magang kan ya nggak masalah kan. Kalau judulnya ganti nanti nggak apa-apa. Judulnya ganti juga ikutan. Ya nggak masalah selama masih ada waktu mah. Jadi nggak harus, pokoknya kita selama masih ada waktu mau berubah berapa kali terserah. Tetapi kan dampaknya ke teman-teman gitu. Jadi kan harus nyari lagi gitu. Nah itu, ya boleh. Nggak ada ini, cuman ya perhatikan waktunya saja. Gitu ya. Oke, ada lagi? Enggak? Oke, nanti tugasnya saya harap hari Jumat itu teman-teman sudah bisa ngirim progres tentang bab 1, bab 2. Nanti bab 4 itu sedikit sih sebenarnya masalah dan solusi. Udah itu aja. Sama job desk teman-teman di sana. Di bab 4 itu. Cuma 3 poin. Itu bisa cepat selesai. Oke, ada yang tanyakan lagi? Kalau tidak ada, kita cukupi dulu. Ini rumahnya jauh-jauh nggak? Jauh. Katakan ya, satu. Bima ya, Bima dekat. Masnya di mana Mas? Itu. Hah? Kedaung. Kamu? Kalikoa. Tumbon. Mbak di mana? Hah? Plumbon. Munggo ya, rada sana dikit. Tapi sendirian tak? Iya. Nggak apa-apa kan cuma jam 8. Kalau kerja pulang jam berapa? Oh nggak kerja. Jadi sekarang magangnya gimana? Oh, nanti kalau itu